selanjutnya bakal dilanjutin sama presensi. Nanti kalau misalnya dipanggil 3 kali nggak angkat tangan, repot gitu. Kemudian absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, selanjutnya bakal dilanjutin materi. Jadi ini boleh di next dulu. Jadi mulai kita materi 1 tentang imunohematologi. Di sini aku bakal jelasin tentang overview. Ini lebih ke review dari semester sebelumnya ya. Boleh di next lagi. Oke, jadi untuk struktur KGB normal baik secara anatomis maupun fisiologis. Jadi KGB atau fundamental bening itu biasanya ukurannya 1-3 cm, itu dia bening dan untuk melonjong. Terus untuk perabaannya atau strukturnya itu lunak. Terus dia strukturnya dari histologinya ada 3. Jadi ada kapsul, terus korteks sama medula. Untuk dari kapsul atau sifainya itu dia dari jaringan ikat dan serabut elastis. Terus untuk korteksnya dia ada isinya kumpulan sel-sel limfoid, terus ada limfosit juga, limfoblast. Terus di dalamnya juga ada sentrum germinativum yang terdiri dari tadi ya, limfosit, limfoblast sama sel reticuloendotelial yang ditunjang sama serabut retikulum. Terus yang terakhir ada medula, itu ya di tengah berarti itu terdiri dari 3 sel sama juga limfoblast, limfosit sama sel retikulum. Ya, ini untuk fungsinya, jadi ya intinya dia untuk menunjang sistem imun ya, jadi dari pembentukan limfosit, terus maturasi sama edukasi limfosit B maupun T, terus juga sebagai tempat penyebaran tumor sama salah satu penyusun sistem imun yang untuk filter sama membentuk antibodi.
Oke, jadi untuk overview nanti yang kita akan pelajari itu apa aja, mulai dari patologi kulit dan limfe itu dibagi dua, ada yang dari inflamasi, ada juga yang berupa neoplasma atau tumor. Untuk inflamasi ada yang akut, ada yang kronis, terus itu ada yang spesifik sama non spesifik juga. Terus untuk neoplasma atau tumor tergantung dari lokasinya, ada yang dari parenkium, ada yang dari saluran. Parenkium itu ada Hodgkin lymphoma, non Hodgkin lymphoma, sama metastase adenokarsinoma. Untuk yang saluran ada yang namanya limfomioma. Oke, terus ini ada struktur limfonodi ya, ini bisa dibaca-baca aja, bisa dilihat dari SL juga. Oke, lanjut ke limfadenitis keseluruhan. Jadi limfadenitis ya kayak namanya limfadenitis, berarti kan dia peradangan atau inflamasi yang terjadi di limfanodi. Itu dia bisa terjadi karena bakteri, jamur atau virus kayak infeksi biasanya. Terus dia diklasifikasiin jadi dua, akut sama kronis. Untuk kronisnya dibagi lagi jadi spesifik sama non spesifik. Untuk yang spesifik itu sebenarnya ada banyak ya, tapi di situ yang ditulis 5 dan yang dipelajari itu cuma 1, itu yang limfadenitis di next. Oke, jadi untuk perbedaan inflamasi akut sama kronis ini sebenarnya udah sering dibahas mungkin ya, cuma bisa diingat sering keluar juga di PDS atau di Postgres. Jadi kalau untuk akut itu dia biasanya onsetnya segera, sedangkan kalau kronis itu lambat. Terus kalau durasinya yang pasti kalau akut itu biasanya beberapa hari sampai minggu, tapi kalau misalkan udah kronis itu dia bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Terus untuk outcome-nya, akut itu kan antara dia bisa sembuh atau namanya resolusi, atau bisa juga dia memburuk dan menjadi inflamasi kronis, atau bisa juga dia menghasilkan abses. Sedangkan kalau inflamasi kronik itu dia bisa menghasilkan kerusakan jaringan atau biasanya jaringan itu bisa mengeras dan menjadi fibrosis. Saya bisa dibaca-baca. Terus ini juga ya nanti bakal dibahas lebih lanjut, jadi di next aja dulu. Oke, jadi kita masuk ke preparat pertama yaitu limfadenitis kronis non spesifik. Boleh di next. Oke, jadi ya sama, jadi dia itu adalah radang kronik yang pada kelenjar limfe yang sering terjadi sekunder terhadap suatu radang menahun di tempat lain. Contohnya bisa di leher, terus aksial dan sebagainya. Terus dia biasanya kalau ditekan tidak nyeri, hiperplasia itu berarti sel-selnya lebih dari normal ya jumlahnya. Terus juga yang tadi letaknya di cervical, aksial atau inguinal. Terus dia bisa mengeras karena dia kan kronis, karena kalau kronis berarti dia bisa menghasilkan fibrosis, jadi dia bisa mengeras. Oke, terus ini untuk cara diagnosisnya ya. Jadi dia dari riwayat klinis pasien sama biasanya biopsi itu adalah untuk kulitnya. Terus untuk metode diagnosis adjuvan atau tambahannya itu bisa berupa mikroskopi, IHC atau PCR. Untuk prognosis dia umumnya baik karena dia kan infeksi, jadi lebih gampang sembuh daripada neoplasma ya. Terus dan untuk markernya dia bisa positif dengan marker untuk T-cell maupun B-cell. Ini untuk makrosnya, jadi ya kelenjar limfe yang membesar, terus mobile dan dia berkapsul. Jadi ya seperti struktur KGB biasanya, cuma dia lebih membesar karena tadi metaplasi. Terus juga konsistensinya keras karena ada fibrosis. Next. Oke, ini untuk mikrosnya ya berdasarkan tadi dari histologisnya ya, jadi ada 3, dari korteks, terus kapsul sama medula. Untuk kapsulnya dia ada peradangan, jadi dia tampak lebih menebal sama lebih besar karena ada infiltrasi sel-sel dari radang kronisnya. Terus korteksnya juga dia membesar atau menebal. Terus di korteks itu kan ada sentrum germinativum. Nah di situ isinya ada mitosis atau proliferasi dari sel-sel limfosit yang di dalamnya itu sel-sel limfosit itu kan biasanya fagositosis dari penyebab patogenogen infeksinya. Jadi di situ akan terdapat banyak debris atau kuman yang telah difagosit. Terus juga ada medula dan ada fibrosis di antara jaringan yang menyebabkan perbedaan keras pada kelenjar limfa. Terus yang lain ada sebenarnya ini boleh ada monitor. Nanti aja ya, nanti boleh di zoom sendiri lah. Next. Oke, jadi kalau yang kapsul batasnya
gitu lah ya, nanti kita bahas lebih di praktikum ya. Boleh next. Ya ini sama, preparasi sama yang tadi. Oke, repotin boleh next. Oke, ini jadi untuk sinus katar. Sinus katar itu sebenarnya kayak kalau misalkan orang misalkan pilek terus ada kelendiran yang berlebih di sinusnya, bisa di hidung, bisa di tenggorokan, itu biasanya KGB sebagai salah satu organ imun itu kan dia pasti yang memproduksi lebih banyak limfosit, limfoblast dan sebagainya. Nah itu yang menyebabkan jadinya ngaruh juga dari sinus ngaruh ke KGB yang terdekatnya. Kalau limfonodi yang terdekat, next. Ini juga sama, ini sinus katar juga. Oke, ini sinus katarnya. Oke, next. Oke, lanjut ke limfadenitis kronis spesifik, khususnya yang di next. Oke, jadi ini biasanya yang khas adalah adanya nekrosis perkejuan atau kaseosa. Terus dia bentuknya granulomatosa dan disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Terus untuk lokasinya itu dia kebanyakan ada di 3 tempat, yaitu cervical, bronchial, sama mesenterium. Untuk yang leher ya berarti cervical, rongga dada bagi bronchial, mesenterium berarti rongga perut. Ini nice to know aja, ini ya dari giginya ya. Terus next. Oke, ini untuk klinisnya. Jadi lokasinya kan ada 3, cervical, bronchial, sama mesenterium. Terus kalau yang cervical itu biasanya dia bisa manifestasinya berupa skleroderma, ya di sini cervical di leher. Terus kalau bronchial itu ya sama aja kayak TB, berarti dia, dan kalau TB terus TB-nya ke limfonodi, itu kan limfonodi bisa bengkak, dan kalau bengkak dia menekan cabang-cabang dari bronchus. Terus untuk limfadenitis mesenterica itu bisa dihasilkan karena appendicitis. Untuk 3-nya asimptomatiknya, simptomatik tapi biasanya ya ada pemeriksaan. Terus mikrosnya yang tadi yang khasnya adalah nekrosis perkejuan, itu biasanya di sini. Warnanya itu dia lebih pink muda, tapi kalau yang di sini kurang jelas, nanti di preparat selanjutnya bakal lebih jelas. Terus ada dikelilingi sama sel-sel susun epiteloid, sama ada beberapa sel dari langkan atau sel raksasa ya. Terus juga ada fibrosis dan limfosit. Nah ini untuk nekrosis kaseosa lebih jelas, jadi dia ada di pojok biasanya. Terus juga dia warnanya lebih pink, lebih pink muda daripada yang lain. Ini dia lebih tua, terus ini jarang-jarang. Terus untuk saraf tuberkel itu dia lebih kayak semuanya. Jadi saraf tuberkel itu keseluruhan dari nekrosis kaseosa yang dikelilingi oleh sel-sel Daniel Langhans. Sel Daniel Langhans-nya di sini maaf sama. Oke, ini sama, ini nekrosis kaseosanya. Warnanya beda ya. Lanjut ini pertanyaan kedua ada hemolytic lymphoma. Oke, jadi dia sebenarnya itu biasa diderita oleh dua kalangan umur ya, 20-30 tahun sama 50-60 tahun. Tapi dia lebih seringnya ada di usia 20 sampai 40 tahun. Terus untuk anak-anak dia biasanya lebih sering di pria daripada di wanita. Sedangkan kalau pernah di usia dewasa itu sama aja gitu, pria sama wanita yang kena beda jauh. Untuk gambarannya itu secara limfonoid, jadi ya tentang limfonoid dari mana ini bisa ditulis gitu. Terus lebih banyaknya atau lebih seringnya itu ada di axial, inguinal, mediastinum, para-aorta dan juga pelvis. Terus dia sama kayak sebelumnya sudah kelihatan berkapsul dan terkait dengan infeksi virus Epstein-Barr. Artinya di sini ya. Jadi dia dikarenakan oleh virus Epstein-Barr. Terus hampir 95% dari semua pasien adalah hiperplasia. Oke, ini untuk tanda-tanda klinisnya. Jadi yang pertama dari suatu hepatomegali, terus anemi, juga turun, demam, sama menyebar ke KGB. Ini untuk gambaran makrosnya. Jadi ya pasti ada pembesaran limfe, terus tapi dia tidak disertai dengan pelekatan ke struktur-struktur yang terdekat atau yang di samping-sampingnya. Terus untuk warnanya sendiri putih agro. Oke, untuk mikrosnya ini ada yang khas namanya sel DRSC atau Dorothy Reed Carl Steinberg. Ini juga bisa kalian ingat-ingat ya, karena sering banget keluar juga sampai ke responsi. Terus dia biasanya berasal dari sel limfosit dan sel retikulum dan bervariasi dari proliferasi limfosit sampai ke bentuk peralihan.
menyerupai bentuk radang dan infiltrasi sel-sel radang dan fibrosis yang luas. Terus untuk DRSC atau Dorothy Steinberg ini dia tuh khas karena dia bentuknya kayak ada dua mata, jadi matanya tuh kayak burung hantu gitu. Ini yang paling sering tipe dari DRSC. Nah, terus selanjutnya juga ada sel Hodgkin. Sel Hodgkin itu dia warna ininya lebih prominent daripada yang DRSC. Jadi DRSC itu kayak sama-sama ungu tapi yang ini kayak lebih gelap. Terus ada juga sel lacunar sama sel manophylax. Oke, ini untuk yang mirip Karl Steinberg cell. Jadi ini ya, dia mirip kayak burung hantu. Jadi dia kayak ada dua inti sel, tapi sebenarnya ini boleh di next slide dulu. Nah, ini ada beberapa tipe dari DRSC ini. Jadi kalau untuk yang klasik atau yang DRSC itu dia memang ada dua inti sel, tapi di sini juga ada banyak ya jenis-jenisnya, ada yang mononuklear, ada yang limfosit, ada yang pneumorphic, ada yang lacunar, ada yang unifying. Kalau untuk yang lacunar ini dia biasanya ada di tipe Hodgkin yang mix seluler atau campuran. Terus kalau untuk mummified ini dia dapat digabungi karena dia udah necrosis gitu ya, dia udah lebih gelap, lebih hitam. Boleh next. Ini yang next, jadi contoh preparat. Nah ini untuk contoh tipenya lagi, ini untuk sel Hodgkinnya. Ini DRSC, ini Hodgkin, terus ini ada sel-sel limfosit. Boleh next. Ini untuk contoh lakunar selnya, lakunar sel itu jadi termasuk ke tipe DRSC juga ya sebenarnya. Boleh next. Ini ada mummisel itu yang lebih gelap-gelap dan lebih hitam. Boleh next. Oke, jadi ada beberapa subtipe dari Hodgkin lymphoma. Jadi yang pertama ada sclerosis nodular, sel campuran, limfosit, general limfosit, sama predominan limfosit. Boleh di next. Oke, ini untuk yang sclerosis nodular ini sebenarnya kayak kalian lebih ke nice to know aja, tapi kalian hafalin aja khasnya apa. Kayak misalkan kalau sclerosis nodular itu dia biasanya limfositnya lebih banyak atau kayak akan limfosit terus tampak dikelilingi dengan serabut kolagen, sama dia biasanya tersusunnya diffuse. Terus dia juga ya tetap ada DRSC-nya ya. Next. Oke, ini untuk sel campuran atau mixellular ini yang tadi aku bilang lebih banyak sel lakunarnya. Tapi ya sel lakunar kan termasuk DRSC. Jadi kan kalau bilang disebut banyak DRSC juga benar. Terus sebenarnya sama aja, lebaran kapsul dan ada interstitial fibrosis. Next. Oke, terus ini ada yang jarang limfosit, itu dia berarti depleted, itu berarti ya pengurangan dari limfositnya itu. Kalau dia bisa menyebabkan differentiasinya jelek, terus ada fibrosis yang diffuse sama bentuk retikular. Oke, ini ada nice to know juga sih sebenarnya jarang keluar. Ini ada popcorn cell, boleh next. Terus ini ada contoh-contoh dari preparat lagi, boleh di next lagi. Oke, terus di sini ada IHC, dia sebenarnya positif sama CD15 sama CD30. Terus dia sebenarnya IHC itu di sini sekarang nice to know lagi ya guys. Soalnya sebenarnya kalau misalkan untuk Hodgkin lymphoma dan sebagainya itu untuk sekarang nih CD atau IHC-nya tuh nggak cuma dua ini doang, itu banyak banget. Dan sebenarnya untuk kalian cuma nice to know aja, jadi nggak perlu cuma menghafal banget. Next. Ini juga ya baca-baca aja. Boleh next. Oke, ini contoh pengecekan pakai CD 30 tadi. DRSC-nya yang jelas ya, dia orangnya lebih cepat gitu. Tapi ini nice to know aja, kayak anak dikumpul pakai HE. Boleh next. Ini next lagi sama aja dibaca-baca. Ini lanjut ke NHL sama mesin. Kita sebelum materi kita lebih langsung dulu ya. 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, lagi ya, 188, Jadi kita lanjut ke limfoma, bisa di next. Jadi limfoma dia itu adalah limfosit matur yang bertransformasi dari normal jadi ganas, sehingga begini jadi kayak besar-besar gitu. Limfoma dibagi jadi Hodgkin dan non-Hodgkin tadi. Nah, untuk non-Hodgkin sendiri prevalensinya jauh lebih tinggi dari Hodgkin limfoma. Non-Hodgkin limfoma ini dia itu cenderung mengenai usia tua
dan non-Hodgkin lymphoma cenderung mempunyai usia lebih muda. 85% dari non-Hodgkin lymphoma itu berasal dari sel B dan 15% berasal dari sel T. Nah, untuk non-Hodgkin lymphoma dia itu lebih ganas dari Hodgkin lymphoma karena dia itu menyebar ke berbagai organ tubuh. Untuk faktor risikonya ada EBV, HIV, pestisida, terus solvent itu kayak pelarut gitu, terus ada riwayat keluarga. Bisa next. Nah, untuk klinisnya sendiri dia itu berawal dari satu atau dua kelenjar yang kemudian menyebar merata ke kelenjar lain secara homogen. Nah, pola penyebarannya itu sulit diprediksi. Umumnya pada usia lebih dari 40 tahun, tapi dapat menyerang anak juga. Untuk anunya persentasenya pria dan wanita itu sama. Terus dia itu ciri-cirinya biasanya pucat, lemah, berat badan menurun, demam, anemia, keringat pada malam hari, dan kulitnya gatal. Lalu dia itu tidak nyeri tekan. Untuk lokasinya dia itu di ekstranodal kepala leher, terus ada cincin wall layer atau torsila palatina, torsila tuba, torsila faringea, torsila lingua. Nah, terus ada di sinus paranasal, kafum nasi, laring, rongga mulut, kelenjar liur, tiroid, orbitan, dan mesenterika dan ekstranodal inferior. Next. Ada B-cell dan T-cell. Untuk B-cell sendiri ada follicular lymphoma, dia itu sekitar 22%, terus ada diffuse large B-cell atau DLBCL itu 31%, terus ada mantle cell itu 6%, Burkitt lymphoma itu 2,4%, marginal zone itu ada, terus ada primary CNS lymphoma. Untuk yang T-cell itu ada T-cell lymphoma, dia itu 7,6%, dan cutaneous T-cell lymphoma. Next. Nah, ini lokasinya tadi ada di bagian cervical, terus di axilla. Bisa next. Terus makrosnya sendiri dia itu pembesaran dengan perlekatan, tumornya menembus simpai, terus warnanya juga kelabu atau pada jambu. Konsistensinya kenyal lunak, tanpa nekrotik di beberapa tempat. Next. Untuk mikrosnya sendiri dia itu monoton dengan berbagai ukuran, kecil, sedang, dan besar. Terus untuk struktur KGB normalnya itu sudah hilang. Didominasi gambaran sel-sel tumor kecil-kecil dengan diferensiasi jelek dan tipis. Terus sel-sel tumor hiperkromatik itu lebih besar dan dari limfosit normal. Sitoplasmanya sedikit dan tercatat basofil. Lalu intinya bulat oval dengan nukleus jelas. Terus kadang-kadang ada mitosis patologis. Next. Mikrosnya tadi kan dia itu bentuknya monoton, tapi ukurannya ada yang kecil, besar, dan juga bisa di next. Nah, ini untuk sendiri untuk yang warna kuning itu adalah sel histolytic, sedangkan yang warna merah itu adalah mitosis patologis. Next. Nah, ini untuk follicular lymphoma bisa dilihat. Next. Lymphoma itu ada status kayak yang di warna kuning. Next. Untuk mantle cell lymphoma. Next. Nah, mantle cell lymphoma dia itu dari B-cell lymphoma dengan CD20. Terus ada DLSC berasal dari sel limfosit B. Kalau T-cell marker itu CD3 dan CD4. Terus Hodgkin cell itu memproduksi L21. Nah, terapinya itu menggunakan monoclonal antibody CD20. B-cell tidak aktif berproliferasi, bisa pakai rituximab dan anti CD20. Next. Nah, untuk pengecatan sendiri tadi menggunakan positif jika menggunakan IHC CD20. Next. Ini juga sama, ini non-Hodgkin cell lymphoma tapi dia itu di gingiva. Next. Juga sama. Next. Nah, sekarang kita lanjutkan metastase adenokan. Untuk kulitnya sendiri dia itu di aksilar atau tepatnya di lips bilateral. Nah, KGB-nya itu interpectoral, frontalis dan KGB sepanjang vena axillaris dan cabang-cabangnya dibagi menjadi beberapa level. Ada level 1, 2, dan 3. Level 1 itu di low axilla, KGB di sisi lateral otot, pectoralis minor. Level 2 itu di mid axilla, KGB di sisi lateral dan medial otot, pectoralis minor dan interpectoralis. Terus ada level 3. Kalau level 3 itu di apical axilla, KGB di sisi medial otot, pectoralis minor. Lalu yang kedua ada memiliki internal lips lateral. Nah, KGB itu terletak di celah intrakostal sepanjang tepi sternum di dalam fascia endotorasik. Terus yang ketiga ada supraorbital. Ya, selanjutnya kita ke metastase karsinoma mame pada kelenjar limfa. Itu bisa dilihat.
klinis. Jadi faktor resikonya yang pertama itu usia. Terus resiko itu meningkat seiring bertambahnya usia. Rata-rata pada usia 64 tahun. Lalu juga bisa dipengaruhi hormon. Lalu juga peningkatan hormon estradiol dan progesteron endogen yang berlebihan. Terus bisa juga karena riwayat keluarga, bisa juga karena lingkungan, obesitas, merokok, alkohol, dan bisa karena penyakit bawaan seperti penyakit payudara proliferatif. Next, untuk makrosnya sendiri, pembesaran kelenjar limfa regional tanpa pelekatan, masanya infiltratif berwarna putih keabu-abuan, lalu dia itu teraba keras seperti batu dan berpasir. Terus ini juga masih mikrosnya, yaitu mengalami hiperplasi sel retikulum histiosit dan sehingga mengalami pembesaran folikel. Lalu juga saraf tumor ganas dari C. adductus infiltratif di antara jaringan limfoid. Lalu juga ada tanda-tanda keganasan. Next, ini untuk mikrosnya sendiri, tadi ada tanda-tanda keganasan yang mengalami pembesaran juga. Next. Nah, terus ini ada mikrosnya lagi yang panah, itu panah merah, yang di atas itu adalah kapsulnya. Lalu yang kuning itu adalah sel ganas dari epitel ductus mame infiltratif. Jadi dia akan mengalami keganasan. Next. Sama aja, bisa di next. Nah, untuk yang panah merah itu bagian kelihatan kayak garis itu epitel ductus mamenya. Next. Sekarang metastase karsinoma tiroid pada kelenjar limfa. Klinisnya sendiri itu pertama ada tanda-tanda keganasan tiroid. Yang pertama itu usia penderita di bawah 20 tahun atau di atas 50 tahun. Ada riwayat radiasi leher pada masa anak-anak. Terus juga penderita itu mengalami disfagia, sesak nafas dan perubahan suara. Terus nadanya itu soliter, pertumbuhannya cepat dan konsistensinya keras. Ada pembesaran kelenjar getah bening di leher, di jugular, cervical atau di submandibular. Terus ada tanda-tanda metastasis jauh. Next. Ada makrosnya sendiri, yaitu pembesaran kelenjar limfa regional tanpa pelekatan. Lalu mikrosnya pembesaran folikel kelenjar limfa akibat hiperplasi dan sel retikulum dan histiosit. Lalu ada saraf tumor ganas dari tiroid berbentuk asinus, epitel tuboid, uniform dan dengan tanda keganasan. Ada massa koloid, saraf tumor berasal dari sinus subscapular atau sinus periferal. Next. Ada mikrosnya, pembesaran folikel kelenjar limfa itu akibat hiperplasi sel retikulum dan histiosit. Terus saraf tumor ganas dari tiroid itu berbentuk asinus, epitel tuboid, uniform dan dengan tanda keganasan. Ada massa koloid, saraf tumor berasal dari sinus subscapular atau sinus periferal. Ini juga sama kayak tadi ya. Bisa di next. Nah, terus yang panah yang merah itu adalah koloidnya, lalu yang kuning adalah pembuluh darah. Next. Ini juga sama kayak tadi, yang bulat itu yang massa koloid, yang biru itu adalah jaringan fibrosa, lalu yang kuning adalah saraf sel tumor. Next. Sekarang kita lanjut ke limfangioma. Tulisnya itu bisa dilihat di itu bisa menggunakan CT scan, MRI, USG, dan bisa tumor itu. Next. Nah, beda tempat, beda nama. Kalau di lidah itu makroglosia, kalau bibir makrocelia. Aldila dan higroma coli. Next. Untuk makrosnya bisa di next. Nah, makrosnya itu merupakan malformasi limfatik yang mirip dengan hemangioma. Lesi multiple berkelompok dengan vesikel kecil yang berisi cairan kuning atau serosa muineus. Nah, vesikel yang tampak bukan vesikel sesungguhnya, ia adalah lesi mikrositik atau limfangioma dan juga lesi makrositik atau sistik higroma. Terus otaknya itu di dermis dan jaringan subkutan. Next. Yang itu mikrosnya sendiri, yaitu ada lesi yang berupa ruang-ruang seperti kista. Terus di antara jaringan ikat yang tipis dan dibatasi oleh selapis sel endotel. Dan di beberapa tempat itu berproliferasi dengan serbukan limfosit. Next. Terus ada tipenya, ada 4. Yang pertama ada papilar limfangioma, yaitu kecil, vessel dan lokasinya di epidermis. Terus yang kedua ada cavernous, itu saluran pembuluh limfa yang melebar berisi cairan agak kemerahan, lokasinya lebih meluas ke lapisan dermis. Yang ketiga ada cystic fibroma, itu ada makrositik atau ruang-ruang fisiknya berisi cairan berwarna kemerahan dan kaya akan protein. Yang keempat ada hemangioma, yaitu namanya hemangioma. Itu lesinya mikrositik, berisi komponen-komponen darah dan berwarna merah. Dan komponennya itu apa aja? Ada cairan limfa, limfosit, terus ada biji, terus ada makrofag dan neutrofil.
ini juga bisa di next. Ini jenis-jenisnya tadi dari Mangioma Campanosus. Next. Ini Mangioma. Next. Terima kasih.